Jadi untuk Giga Euro 4 itu dari pabrikan Isuzu sudah disiapkan saklar berikut blowernya. Jadi kalau kita belum pasang AC itu dinyalakan sini sudah keluar anginnya. Itu karena sudah dipasangkan blower dari Isuzu. Ini blower orisinilnya Isuzu, kabelnya juga orisinil, cerobong-cerobongnya juga orisinil. Maka kita Deren Teknik kalau masang blower ini tetap kita pakai ya, karena sudah didesain bagus berikut kabelnya, dudukannya juga istilahnya PNP ya, nggak modifikasi, maka kita pakai dan kita tinggal masang evapnya saja. Dengan pemasangan seperti ini, memakai blower orisinil, ini AC sangat mudah sekali dalam perawatan. Kalau mau nyuci AC, hanya buka di sini aja bagian ini, tutup, kemudian tandon air dan blower. Itu kita sudah bisa membersihkan AC sendiri. Tidak usah buang freon, tidak usah bongkar evap, tidak usah buang freon, tidak usah bongkar evap ya. Jadi tidak perlu ke bengkel. Cukup gampang sekali untuk perawatan. Beda kalau kita memakai evap yang A3 seperti ini. Nah, kalau pakai evap ini, A3 ini, berarti blower orisinil ini harus kita lepas. Kemudian kabelnya nanti juga dipotong, cerobong juga dilepas, otomatis dudukannya juga nggak standar lagi. Nah, kemudian kalau pakai ini, kalau mau membersihkan AC itu juga ada timbul biaya yang lumayan. Karena apa? Ini posisinya di dalam sini, di dalam. Sehingga kalau mau nyuci ini harus dilepas. Selang dan pipanya itu juga dilepas, otomatis freonnya harus diisi. Maka ini tidak efisien. Dan di tempat kami untuk Euro 4 kita memakai blower orisinilnya. Jadi kalau mau perawatan cukup mudah sekali. Tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkar evap, cukup melepas tutup, tandon air, dan ini motornya. Kita akan praktekkan cara untuk mencucinya. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekkan ya. Setelah buat lepas, kita buka di sini blowernya, dan ini sudah kelihatan untuk evapnya. Maka ini bisa langsung kita cuci. Cukup mudah kan? Jadi tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkari dashboard semua ini. Hanya di bagian sini aja kita bongkar. Ini adalah keunggulan dari desain dari kami. Kita memanfaatkan komponen yang sudah diberikan dari Isuzu. Blowernya orisinil, kabel set, berikut cerobongnya. Jadi kita tidak merubah-rubah untuk di bagian dashboard ini. Tapi jika misal memakai blower A3 ini, maka ini harus dilepas semua, berikut cerobong, kabel ini juga harus dipotong. Dan kalau mau nyuci AC harus buang freon karena pipanya ini harus dilepas. Tapi kalau yang desain ini cukup mudah sekali. Kita akan praktekkan cara mencucinya. Tandanya mas, apa? Tampungannya. Nah, ini tinggal kita semprot seperti ini aja. Kita cuci sampai bersih. Halo sobat bengkel Deren Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa pekerjaan untuk servis, kemudian pemasangan AC baru. Ini masih antri. Ada Innova ini dari bos saya, ini dari Klaten kalau nggak salah, ini dari Klaten perawatan. Kemudian ini ada Panther ini ganti kompresor kondensor, sudah jadi, ini tinggal diambil. Kemudian ada Elove
long ya, Giga Euro 4. Ini dari Jakarta. Ini sebetulnya udah ada AC-nya, pakai M30, tapi dari baru nggak mau dingin untuk yang belakang. Akhirnya ini mau di-upgrade. Kemudian ini ada Honda Jazz. Ini perawatan AC. Ini juga ada Jazz RS, ini ganti magnet clutch. Kemudian ini ada Avanza, ini ganti kondensor. Ada Elf Giga Euro 4. Ini dari Bojonegoro, pasang AC DT 5000i. Kemudian ini ada L300 dari Kendal. Ini pasang Denso full spec. Ini ada unitnya Prayoga, ini pasang baru juga dari Tuban. Kemudian ada New Jimny, ini modifikasi alternator. Ini pasang dua alternator ya, 120x2. Ini ada TAF, pasang Denso full spec. Kemudian ada VW, juga pasang Denso full spec. Dan kita akan mereview untuk unit ini. Ini adalah unit baru NLR Euro 4 miliknya Prayoga 26. Ini dari Tuban, Jawa Timur. Pasangnya DT 4000i. Kita akan mereview untuk pemasangan pada unit ini. Ini untuk di bagian ruang mesin atau ruang engine. Untuk posisi masih sama seperti Euro 2, cuma mesinnya memang berbeda. Dan untuk kompresor, untuk Giga, semua Giga ini kita pakai kompresornya Denso original AS20. Kita nggak mau ambil resiko kalau pakai 17, nanti bisa kurang dingin. Ini pakai Denso Ori AS20. Kompresor, magnetnya juga original Denso. Kemudian pemasangan, nah ini selalu kita utamakan kerapian. Kalau kita lihat, kita bikin serapi mungkin ya. Untuk selang-selangnya kita bikin yang rapi, karena di sana ada turbo yang cukup panas, maka selang kita bungkus dengan peredam. Ini supaya selangnya awet. Kemudian untuk kabel-kabel kita bikin yang aman juga. Ini sangat penting sekali, jangan sampai kabel ini nanti konslet, nanti bisa berakibat fatal. Kita bungkus pakai selongsong seperti ini. Untuk fan belt sendiri, ini memakai tipe B55 gigi untuk yang dikompresor. Kemudian untuk yang alternator ini pakai tipe A52. Ini pakai yang gigi juga untuk yang kompresor alternator ya. Kemudian untuk alternator sendiri, jadi untuk kelistrikan di unit Giga Euro 4 ini berdiri sendiri, maka kita tambahkan satu buah alternator dan aki. Untuk alternator sendiri ini kita memakai alternator orisinalnya Mitsubishi dengan kapasitas 12 volt 120 ampere. Ini sudah cukup untuk unit DT 4000, 4000i maupun 5000i. Untuk kabel-kabel sudah pasti kita bikin yang aman seperti ini, jangan sampai terjadi gesekan yang mengakibatkan bisa konslet. Kemudian ini yang utama, jadi untuk bracket ini kita desain sendiri, supportnya ini dapat belakang supaya di sini ini aman, bebas ya. Kalau sini sampai ada setelan, nanti kalau sampai mentok ini selang radiator bisa fatal kalau sampai radiatornya bocor. Jadi kita AC itu menyesuaikan dari kondisi mesin untuk pemasangannya. Kabel-kabel, nah ini kita bikin yang rapi seperti ini, kita pakai selongsong. Kemudian untuk pemipaan sendiri, ini DT 4000i pakai pipa aluminium. Kemudian untuk evap depan ini kita pakai orisinalnya Denso. Kemudian ekspansi juga orisinal, ini masangnya di sini. Dan yang terbaru pemasangan kita bikin standar ya, jadi kita tidak merubah box sekring ini. Jadi ini posisinya tetap, tidak kita geser atau kita lepas, supaya ini tutupnya bisa pas kembali. Biasanya kalau masang itu tutup ini mentok ya, jadi agak terbuka. Tapi kalau ini Euro 4 yang terbaru, tutup ini bisa pas karena relay ini tidak kita rubah. Kemudian untuk sekring dan relay AC juga kita carikan tempat yang mudah. Kalau dulu mungkin kalau ngecek harus bongkar sini, tapi ini cukup kita lihat dari bawah sini udah kelihatan. Nah ini untuk relay-relaynya dan sekringnya.
masing-masing juga sudah kita kasih petunjuk untuk fungsinya. Jadi cukup mudah sekali untuk pengecekan. Jadi untuk Giga Euro 4 itu dari pabrikan Isuzu sudah disiapkan saklar berikut blowernya. Jadi kalau kita belum pasang AC itu dinyalakan sini sudah keluar anginnya. Itu karena sudah dipasangkan blower dari Isuzu. Ini blower orisinilnya Isuzu, kabelnya juga orisinil, cerobong-cerobongnya juga orisinil. Maka kita Deren Teknik kalau masang blower ini tetap kita pakai ya, karena sudah didesain bagus berikut kabelnya, dudukannya juga istilahnya PNP ya, nggak modifikasi, maka kita pakai dan kita tinggal masang evapnya saja. Dengan pemasangan seperti ini, memakai blower orisinil, ini AC sangat mudah sekali dalam perawatan. Kalau mau nyuci AC, hanya buka di sini aja bagian ini, tutup, kemudian tandon air dan blower. Itu kita sudah bisa membersihkan AC sendiri. Tidak usah buang freon, tidak usah bongkar evap, tidak usah buang freon, tidak usah bongkar evap ya. Jadi tidak perlu ke bengkel. Cukup gampang sekali untuk perawatan. Beda kalau kita memakai evap yang A3 seperti ini. Nah, kalau pakai evap ini, A3 ini, berarti blower orisinil ini harus kita lepas. Kemudian kabelnya nanti juga dipotong, cerobong juga dilepas, otomatis dudukannya juga enggak standar lagi. Nah, kemudian kalau pakai ini, kalau mau membersihkan AC itu juga ada timbul biaya yang lumayan. Karena apa? Ini posisinya di dalam sini, di dalam, sehingga kalau mau nyuci ini harus dilepas. Selang dan pipanya itu juga dilepas, otomatis freonnya harus diisi. Maka ini tidak efisien, dan di tempat kami untuk Euro 4 kita memakai blower orisinilnya. Jadi kalau mau perawatan cukup mudah sekali. Tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkar evap, cukup melepas tutup, tandon air, dan ini motornya. Kita akan praktekkan cara untuk mencucinya. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekannya. Setelah buat lepas, kita buka di sini blowernya. Dan ini sudah kelihatan untuk evapnya. Maka ini bisa langsung kita cuci. Cukup mudah kan? Jadi tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkari dashboard semua ini, hanya di bagian sini aja kita bongkar. Ini adalah keunggulan dari desain dari kami. Kita memanfaatkan komponen yang sudah diberikan dari Isuzu, blowernya orisinil, kabel set, berikut cerobongnya. Jadi kita tidak merubah-rubah untuk di bagian dashboard ini. Tapi jika misal memakai blower A3 ini, maka ini harus dilepas semua, berikut cerobong, kabel ini juga harus dipotong. Dan kalau mau nyuci AC harus buang freon karena pipanya ini harus dilepas. Tapi kalau yang desain ini cukup mudah sekali. Kita akan praktekkan cara mencucinya. Tanda ini mas, apa? Tampungan ini. Nah, ini tinggal kita semprot seperti ini aja. Kita cuci sampai bersih. Terus selang pembuangannya sudah kami siapkan di sini. Loh, ini ada toh? Nah, ini di sini. Kemudian untuk AC belakang ini kita pakai DT4000, jadi evapnya pakai evap Giga dengan bahan aluminium. Ini desain terbaru, AC yang mudah perawatan, jadi kalau nyuci bisa dikerjakan sendiri. Ini adalah evap DT4000i. Ini evap desain dari Deren Teknik untuk AC yang mudah dalam perawatan. Jadi ini bisa kita cuci sendiri, tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkar evap. Cukup mudah, tinggal kita buka tutup dum aja, kemudian sudah kelihatan AC-nya. Ini langsung kita cuci. Nah, caranya seperti ini, kita cari tataan supaya airnya tidak tumpah ya. Dan sebaiknya di sini ini dikasih penutup, bisa terpal atau plastik. Kemudian langsung bisa kita cuci seperti ini. Nah, ini langsung dicuci. Jadi nggak perlu ke bengkel AC, bisa kita bersihkan sendiri dan hemat lumayan untuk perawatan. Nah, kemudian untuk air AC itu untuk pembuangan sudah kita siapkan di sini. Untuk pembuangannya ada di samping kanan kiri. Tinggal nanti miringnya sebelah mana itu keluar. Nah, ini dari sini.
Selanjutnya untuk kondensor. Jadi untuk letak kondensor itu kita menyesuaikan mengikuti dari karoseri. Kebetulan ini karoseri menyediakan di tengah, jadi ini kita pasang di sini untuk kondensornya. Kita pakai kondensor multiflow. Nah, ini yang terbaru multiflow. Ini yang cukup tebal ya, pendinginannya supaya bagus. Bracket juga kita bikin yang kuat supaya tidak lepas atau kendor. Karena apa? Unit elf ini kadang medannya itu nggak tentu jalurnya, kadang bagus, kadang kurang bagus. Kalau ini kita gak kuat nanti bisa jatuh ini kondensornya. Untuk extra fan sendiri ini kita pakai extra fan high speed. Ini sama dengan extra fan-nya bis. Nah, ini high speed. Kemudian kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini. Kita bungkus pakai selongsong. Dan untuk pipa-pipa ini selalu kita perhatikan. Kerapian ini kita utamakan. Nah, jangan sampai pemipaan nanti bermasalah, yang berakibat nanti bisa freonnya bocor dan AC-nya jadi tidak dingin. Untuk filter dryer sendiri ini pakai filter dryernya aluminium, punyanya medium burst. Ini cukup bagus untuk pendinginannya dan juga awet. Nah, ini untuk pipa-pipanya. Apa dit? Dan ini untuk kontrol di bagian dashboard ya. Ini kita pasangkan digital voltmeter, saklar utama, lampu kontrol pengisian, dan ini saklar untuk AC belakang. Nah, ini yang terbaru seperti ini supaya penampilannya bagus. Kemudian pengaturan suhunya pakai digital thermostat. Jadi pada saat kita kontak on, ini harus menyala voltase. Lampu kontrol ini juga menyala. Ini fungsinya sama dengan ini gambar aki ini. Jadi kalau kita nyalakan, ini harus mati. Nah, seperti ini. Ini udah normal. Tinggal kita nyalakan AC-nya.